Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Raja Maha
kasih Tuhan. Yes, God. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Sebab Engkau selamanya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Bapak. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your kindness Lord. Amin. Hallelujah. I am here because of your grace. Hallelujah. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus.
Dan kami bersyukur buat hari ini. Haleluya. Amin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa di dalam ibadah perayaan pada hari ini. Saya percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya apa yang kita lakukan melalui ibadah saat ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru-baru ini kita mendengar bahwa pemerintah melakukan pembatasan untuk mudik, sehingga orang tidak leluasa untuk pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Kenapa? Karena jalan-jalan itu banyak yang ditutup. Tidak semua orang bisa mudik karena pemerintah membatasi agar lewat kebijakan ini mengurangi atau setidak-tidaknya membatasi penularan virus COVID-19. Nah, banyak orang yang berusaha mencari jalan mudik, walaupun pemerintah sudah menyampaikan bahwa mudik itu dilarang dan di kota-kota banyak ditutup jalan-jalannya. Tetapi ada banyak orang yang tetap berupaya untuk mencari jalan. Bagaimana mereka bisa tiba di kampung halaman mereka. Tidak mudah untuk menemukan jalan, karena ada banyak jalan yang sudah ditutup, dan juga para petugas keamanan menyekat jalan-jalan itu, sehingga ada banyak orang yang harus putar balik, tidak bisa tembus untuk melewati jalan tersebut. Memang banyak orang membutuhkan jalan untuk sampai kepada tujuannya. Apalagi kalau kita bicara tentang kehidupan yang kekal. Kita harus menemukan jalan yang tepat. Bagaimana kita menemukan jalan keselamatan bagi hidup kita, baik untuk hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Kita harus tahu jalan yang tepat, jalan yang benar, sehingga kita tidak salah alamat untuk kita tiba pada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, kita telah membaca dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Yesus, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang rasul yang bernama Thomas. Thomas bertanya kepada Yesus di dalam ayatnya yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas mempertanyakan kepada Yesus, bagaimana dia bisa sampai ke tempat Yesus berada. Karena sebelum ini Yesus telah menyampaikan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Dan dia akan pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan bagi setiap orang yang percaya. Dan kalau tempatnya sudah selesai, dia akan turun kembali dan menjemput semua orang yang percaya untuk tinggal di tempat tempat yang sudah disediakan, agar di mana dia berada, di situ pun umatnya berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu murid-muridnya berpikir, ini gimana kita bisa sampai ke surga? Bagaimana kita memiliki jalan untuk bisa tiba ke sana? Pertanyaan ini Yesus jawab di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan. Nah, saat ini mari kita akan melihat bersama-sama bahwa Yesus adalah jalan
dan kebenaran dan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami hari-hari ini. Karena di sana mengandung jaminan bagi kita untuk kita memiliki pengharapan bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari esok. Kita tidak perlu bimbang akan apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena kita punya Tuhan yang namanya Yesus. Dialah adalah jaminan bagi hidup kita. Penting sekali bagi kita untuk memahami Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, juga agar kita melakukan yang terbaik selama kita hidup. Karena hidup itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan lihat Yesus adalah jalan. Apa maksudnya Yesus adalah jalan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, manusia berusaha mencari jalan ke surga. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa sampai ke surga. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga. Kenapa? Karena dosa menjadi penghalang yang membuat orang tidak bisa sampai ke surga. Apapun yang manusia lakukan untuk menutupi dosa mereka, apakah itu melalui amal ibadah mereka, apakah itu melalui kesalehan mereka, apakah melalui kekayaan mereka, atau agama, atau apapun perbuatan baik yang mereka lakukan, tidak akan bisa membuat orang menang atau dosanya terhapuskan. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dan melepaskan orang dari setiap dosa kalau tidak ada orang yang menebus dosa mereka. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus, dialah anak Allah yang menjadi manusia. Dia yang mati bagi setiap kita, menanggung dosa manusia, agar setiap kita yang berdosa tidak mengalami hukuman akibat dosa itu, tapi menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau banyak orang mencari-cari jalan untuk sampai ke surga. Kita tidak perlu mencari jalan karena kita punya Yesus. Kalau banyak orang untuk sampai ke surga, seperti yang kita saksikan atau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, orang-orang yang melakukan kekerasan demi agama. Mereka membom tempat-tempat ibadah dan mereka menciptakan neraka agar mereka bisa ke surga. Mereka mengorbankan orang lain supaya kematian mereka akibat bom bunuh diri itu menurut mereka itu yang memberikan jalan untuk mereka naik ke surga. Tidak demikiannya dengan Yesus. Yesus, dia memberikan jalan ke surga dengan mengorbankan dirinya. Dia datang untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak membawa neraka. Justru dia ingin menyelamatkan setiap orang dari neraka, agar setiap orang menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Yesus, dialah jalan. Artinya, dialah satu-satunya yang membuat orang bisa tiba di alamat yang tepat, yaitu di surga yang kekal. Mengapa? Karena dialah yang datang dari surga. Itu sebabnya dia tahu bagaimana jalan ke surga. Dengan suatu keyakinan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan." Untuk meyakinkan kepada para muridnya bahwa mereka tidak akan keliru kalau mereka mengikut Yesus. Kalau mereka memasrahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka tidak akan salah alamat. Mereka pasti tiba ke tempat yang Allah sediakan kepada setiap orang yang percaya di surganya hanya melalui Yesus. Saudara, seandainya saya pergi ke satu negara, katakanlah Amerika. Saya belum pernah pergi ke negara itu. Saya akan merasa nyaman kalau saya ditemani atau disertai, dipimpin oleh orang yang sudah pernah ke sana. Saya merasa aman, saya merasa tenang, karena saya percaya orang yang menyertai dan menemani saya ini orang yang sudah bolak-balik, sudah pernah ke Amerika. Dan pasti saya tidak akan tersesat di sana. Demikian pula, kalau kita ingin tahu
Dan bagaimana kita bisa tiba di surga? Hanya melalui satu orang yang sudah pernah datang dari surga, yang telah naik ke surga, dan akan datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Untuk kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Karena dia adalah jalan untuk kita mengalami pertolongan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dialah jalan di tengah-tengah ketiadaan jalan. Karena persoalan, karena masalah yang kita hadapi, jalan buntu. Yesus, dia sanggup buka jalan. Itu sebabnya iman kita kepadanya tidak pernah mengecewakan. Iman kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena dialah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tidak ada satu hal apapun yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita merasa kecewa dan putus asa. Karena begitu besar tantangan yang kita hadapi, kita punya Tuhan. Dialah jawaban bagi setiap kehidupan kita. Dia sanggup membuka jalan. Sehingga saat tidak ada jalan, Yesus, dialah jalan untuk memberikan kita pertolongan. Dialah jalan untuk membukakan pintu-pintu berkatnya bagi setiap kita. Dialah jalan untuk membukakan pintu-pintu pertolongannya bagi setiap kita. Sehingga di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang menjamin setiap orang yang percaya kepada Yesus selalu mengalami pertolongan daripada Tuhan. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan. Dialah jalan. Sehingga hari-hari ini mungkin kita menghadapi banyak jalan buntu. Tapi percayalah, Yesus, dia sanggup buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Yesus adalah jalan. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Yesus. Karena selalu ada jalan bagi orang yang mengandalkannya. Bukan hanya pada saat kita hidup di bumi ini. Tapi dia juga jalan untuk kita mengalami kehidupan yang kekal. Sampai di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak akan salah alamat. Yang kedua, Yesus berkata, dia adalah kebenaran. Akulah kebenaran. Saudara, apakah maksud dengan perkataan Yesus ini? Dia berkata, dia adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu kebenaran yang menunjukkan bahwa semua firman, semua janji-janjinya tidak ada yang meleset. Semua firman-Nya yang disampaikan Allah pasti digenapi. Sehingga kalau kita hari-hari ini mengandalkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan firman Allah. Kalau kita hari-hari ini tetap berpegang oleh firman Allah di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya orang yang pegang firman Tuhan pasti melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara bisa periksa di dalam Alkitab dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Allah yang berfirman adalah Allah yang menepati janjinya. Ketika dia menjanjikan kedatangan Yesus yang untuk menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan menggenapinya melalui kelahiran Yesus. Ketika Allah menjanjikan bahwa kalau Yesus naik ke surga kembali ke rumah Bapa dan ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, itu juga digenapi oleh Bapa. Alkitab berkata, firman ini akan digenapi. Tidak ada firman yang tidak akan digenapi. Itu sebabnya dia berkata, akulah kebenaran. Artinya firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya adalah ya dan amin. Sehingga setiap kita yang percaya kepada firman-Nya tidak akan dikecewakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mau berpegang pada firman Allah. Pegang kepada janji Tuhan. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Dan orang yang mengandalkannya tidak akan dikecewakan. Kita akan dituntun kepada kehidupan yang mendatangkan sukacita. Kita akan dibawa kepada kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera.
Kita akan menikmati kehidupan yang kuat karena kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mampu menghadapi setiap kesukaran dan tantangan karena firman Allah ada dalam hati kita. Kita akan keluar sebagai pemenang karena kita memperkatakan firman Allah. Kita akan hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi karena kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi. Sebaliknya, orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak akan pernah melihat penggenapan firman Allah digenapi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Yesus adalah kebenaran kita. Dia tidak pernah berdusta. Allah yang berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Jangan pernah lepaskan iman saudara. Jangan lepaskan pengharapan saudara. Jangan lepaskan kepercayaan saudara. Seberapa besar tantangan yang engkau hadapi, jangan pernah lepaskan iman kepada firman Tuhan. Karena dia pasti menggenapi firman Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita harus menunggu. Karena Tuhan sedang bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Sehingga perlu sekali kita menunggu dan menantikan Tuhan. Kita sabar di dalam penantian dan percaya bahwa dalam kita menantikan Tuhan ini ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Agar kita di dalam menantikan pertolongan dan penggenapan janji Allah, pengharapan kita itu tidak surut, malah tetap berharap kepada Allah. Dan percayalah, Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia membuat segalanya indah pada waktunya. Dia merancangkan yang terbaik jauh daripada apa yang kita rancangkan. Dia tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya bagi hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya Yesus, kita akan dituntun kepada kebenaran. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus diubahkan dari hari ke hari. Sehingga kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena dia adalah pribadi yang benar. Dia Allah kebenaran kita. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Dia Allah yang berjanji untuk menyertai dan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan selain dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, tapi dia juga adalah kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Sehingga kalau kita ingin hidup yang satu kali ini adalah hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang tidak sia-sia, maka kita harus hidup di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesus, maka hidup yang satu kali ini tidak menjadi sia-sia. Kata hidup itu sendiri ada dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama bios, yang kedua zoe. Bios artinya kehidupan sehari-hari, kehidupan biologis. Itulah kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Kehidupan yang normal. Namun zoe bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang penuh arti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan hidup dalam kesia-siaan kalau kita memiliki zoe atau hidup yang bermakna di dalam Yesus. Sehingga kehidupan ini tidak menjadi sia-sia. Dia sanggup menolong kita. Dia Allah yang akan membuat hidup kita ini menjadi hidup yang berarti, yang menjadi berkat, hidup yang memuliakan nama Allah, hidup yang berdampak bagi banyak orang. Dan ini bisa terjadi kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dialah sang sumber kehidupan itu. Sehingga hidup yang satu kali ini menjadi berarti karena kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada kehidupan. Sekalipun kita melihat keadaan di sekitar kita, kejahatan, ya, ada banyak orang yang berusaha hidup di dalam kesia-siaan,
Banyak orang berusaha untuk melakukan kejahatan, membunuh orang lain. Tetapi Tuhan, Dia menjanjikan kehidupan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Kehidupan yang seutuhnya. Yesus Dia datang untuk memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan. Sehingga bagi orang yang hidup di dalam Yesus, dia tidak akan hidup di dalam kesia-siaan. Tapi hidup ini menjadi berarti, bernilai. Kehidupan yang kita nikmati di dalam Tuhan, penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena kita melihat penyertaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus adalah kehidupan. Dialah sang sumber hidup. Kalau hari ini engkau mengalami lemah, letih, lesu, sakit, engkau mengalami kegagalan dalam kehidupanmu, saya mau beritahu, kehidupanmu belum berakhir. Masih ada harapan. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku ingin memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan kita punya peluang dan kesempatan yang baru untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami terobosan di dalam Dia. Itu sebabnya di dalam Yesus selalu ada harapan, karena Dia adalah sang sumber hidup. Jangan terintimidasi dengan roh-roh yang ada hari-hari ini, yang ingin mengintimidasi dan mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita. Mereka ingin kita hidup dalam keadaan yang terpuruk, namun di dalam Yesus Dia menjamin kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh damai, hidup yang berkelimpahan. Itu yang kita alami di dalam Yesus. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan. Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah sang sumber kehidupan, sehingga orang yang hidup di dalam Yesus akan melimpah dengan sukacita, ucapan syukur, berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini, agar Tuhan menjamah hidupmu. Engkau yang sakit hari ini disembuhkan. Engkau yang lemah hari ini dikuatkan. Engkau yang terikat dilepaskan. Engkau yang jatuh hari ini bangkit kembali. Di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan menyertai engkau. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Itu sebabnya tetap berdiri teguh di dalam iman, dalam firman. Karena Dia Allah yang menjanjikannya setia. Saya berdoa agar engkau mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Karena pertolongan yang tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa, hamba percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini mengalami jamahan yang daripada Allah. Karena kami tahu kami punya Yesus. Engkaulah jalan yang membuka jalan bagi kami. Sehingga tidak ada jalan yang tertutup. Ada jalan yang terbuka. Bahkan kami mengalami terobosan yang daripada Allah. Karena Engkaulah yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Kami bersyukur karena firman-Mu ya dan amin. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap memegang janji-janji-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pasti digenapi. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan karuniakan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, yang terikat. Engkau lepaskan mereka. Bahkan hari ini kami melihat pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami. Pemulihan terjadi dalam usaha, pekerjaan, dalam studi pendidikan, dalam apa saja. Hal-hal yang baru yang daripada Tuhan terjadi karena Engkau Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami dari hal-hal yang terpuruk menjadi hal-hal yang mendatangkan kemuliaan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami tahu kami punya harapan untuk hari esok. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena kami punya Yesus yang adalah jaminan bagi hidup kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Berapa banyak dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dengan ibadah online ini? Saya secara pribadi sangat diberkati dengan ibadah ini. Dan juga firman Tuhan yang tadi baru saja kita dengar sangat
menginspirasi. Sekarang mari kita semua katakan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Pilomo yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu semua dapat menuliskan kata terima kasih melalui kolom komentar yang ada di layar monitor Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita ini kepada rekan, saudara, keluarga yang Anda kenal supaya melalui ibadah ini iman mereka juga dapat bertumbuh atau mereka juga dapat diberkati seperti yang kita sendiri alami saat ini. Di depan layar monitor Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah ada nomor rekening. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan dan juga perpuluhan melalui nomor rekening tersebut. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Engkau Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, Gembala yang baik yang menuntun kehidupan kami senantiasa, yang tidak pernah biarkan kami seperti anak yatim piatu, Tuhan. Kami bersuka cita hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan yang sangat menginspirasi kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sony yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan memberkatinya dalam segala pelayanan, rumah tangga, apapun yang sedang hamba-Mu lakukan, Tuhan buat berhasil. Sekarang saya berdoa kepada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya masalah, punya sakit penyakit, apapun beban yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Tuntun sertai umat. Buka jalan kepada mereka, arahkan mereka, beri mereka hikmat, beri mereka pengetahuan untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Sekarang juga sebagai gereja-Mu kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak terbatas bagi Indonesia. Engkau mampu menjaga bangsa kami. Kami mohon anugerah-Mu, berkat-Mu atas bangsa kami. Kota Batam, Provinsi Kepri, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Sekarang mari kita angkat tangan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah segala berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.